Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Pendeta Gilbert dan juga dari Pendeta Yakub Trihandoko yang memberikan penjelasan mengenai pengajaran dari sekte atau bidat Kristen progresif yang sedang marak, yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Kita akan simak cuplikan videonya. Setelah itu di akhir kita akan berikan penjelasan secara praktis mengenai beberapa hal yang diajarkan di dalam Kristen progresif yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Kan sekarang ada gerakan-gerakan namanya Kristen progresif. Iman progresif bilang orang Kristen nggak usah ke gereja kok nggak apa-apa. Yang penting hati. Kristen progresif bilang Yesus bukan satu juru selamat. Orang asal buat baik, ya dia selamat. Ukurannya masing-masing beda-beda. Saya percaya di sorga cuma ada one boss dan dialah Yesus Kristus Tuhan. Untuk mempertahankan Yesus satu-satunya juru selamat, dia mati curahkan darah buat kita. Alkitab bilang keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga kecuali di dalam nama Yesus. Saya percaya Alkitab lebih daripada logika. Kristen progresif Tuhannya bukan Tuhan, tapi Tuhannya ada logika. Dan buat kita nggak mengejutkan karena Alkitab bilang di akhir zaman ada banyak orang mencari guru-guru menurut keinginannya, menurut kemauannya, menurut akal sehatnya. Karena Kristen itu berarti percaya pada Kristus satu-satunya juru selamat. Buat setiap saudara hati-hati kalau dengar kata Kristen progresif. Itu bukan Kristen progresif. Itu hanya iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kalau kita sadar, kita melihat di media sosial di Amerika maupun di Indonesia, kita akan tahu sebetulnya musuh terbesar kekristenan bukan cuma ateisme, tetapi kekristenan progresif. Progressive Christianity. Apa itu? Aduh, bisa satu harian saya menjelaskan progressive Christianity. Kurang lebih beginilah, progressive Christianity itu adalah orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka meragukan semua otoritas, semua pandangan tradisional. Misalnya, Alkitab, firman Allah, diragukan. Paulus mengajarkan ini, tapi belum tentu Paulus benar. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Iya, menebus dosa kita. Masa sih? Allah kok mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita? Oh, itu berarti pelecehan terhadap anak. Itu child abuse yang dilakukan oleh bapak. Dan mana bisa bapak itu supaya murkanya surut, anaknya dikorbankan untuk orang-orang lain. Itu namanya bapak yang bodoh. Allah itu adalah Allah yang narsistik, egomaniak. Karena dia menciptakan manusia untuk memuji dia. Kalau manusianya nggak mau, kemudian dihukum oleh Allah. Bukan cuma narsistik, tapi egomaniak itu di situ. Psikopat. Kaget ya? Ada banyak hal yang mulai dimunculkan, dan ini adalah tantangan gereja kekristenan progresif menjadi semakin marak, dan orang-orang Kristen yang muda-muda mulai tertarik di situ. Mereka benar-benar menyangkali Injil. Yesus mati ya untuk menebus dosa kita. Itu stupid doctrine katanya mereka gitu. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari Pendeta Gilbert Lumendong dan juga dari Pendeta Yakub Trihandoko. Jadi kedua hamba Tuhan tersebut memberikan peringatan sekaligus juga supaya orang Kristen sadar dan waspada agar tidak mengikuti ajaran dari Kristen progresif yang dipopulerkan oleh Pastor Brian. Tentu mungkin ada juga pengikut yang lain karena dia yang memberikan statement sehingga viral bahwa Alkitab itu bertabrakan, bahwa keselamatan itu juga diperoleh walaupun dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dia juga mengungkapkan bahwa surga dan neraka itu tidak ada dan itu semua bertentangan di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya peringatan keras bukan hanya dari Pendeta Gilbert dan juga Pendeta Yakub Trihandoko, tetapi juga ada banyak para hamba-hamba Tuhan dan juga para apologet Kristen memberi peringatan supaya orang Kristen, setiap kita masing-masing mewaspadai pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Kristen progresif. Nah, di dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan beberapa penjelasan penting mengenai ajaran yang disampaikan oleh Kristen progresif. Pernyataan dari Pastor Brian yang ingin saya tanggapi adalah mengenai keselamatan, karena ini menjadi topik yang sangat penting, dan karena untuk keselamatan kita, Yesus Kristus rela datang ke dalam dunia bahkan sampai mati di kayu salib. Keselamatan itu tidak kita peroleh dengan usaha atau perbuatan kita, karena keselamatan itu pada dasarnya adalah kemurahan atau karena kasih karunia Allah. Seperti di dalam Titus pasal 3 ayat 4 ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan
oleh Roh Kudus. Nah, di ayat 5 dijelaskan ya, setelah kita mendapatkan kemurahan Allah sebagai kasih karunia yang sempurna yang diberikan kepada kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi itu semata karena rahmat dan kemurahan Allah. Ya, jadi keselamatan itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan. Ayat yang ke-6. Setelah Roh Kudus mengerjakan pembaharuan dalam diri kita, ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi sebagai orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi sekali lagi penekanan bahwa kita dapat diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia, atau kata Titus di situ adalah karena rahmatnya maka kita dapat diselamatkan. Dan ini sesuai yang ditulis Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat tersebut jelas keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Mengapa kita tidak dapat diselamatkan karena usaha, karena pekerjaan? Kita nggak mungkin mencapai standar Allah yang sempurna karena kita sudah berdosa. Seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 memberikan penjelasan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita semua sudah berdosa dan itulah sebabnya kita tidak mungkin lagi bisa diterima oleh Allah. Itulah sebabnya karena kasih-Nya kepada dunia, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menggantikan kita yang seharusnya. Upah dosa di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 itu adalah maut, dan Yesus menanggung semua itu. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hidup kekal atau hidup selamanya di surga itu kita hanya dapatkan atau peroleh ketika kita ada di dalam Kristus. Kita tidak mungkin bisa diselamatkan dengan usaha kita. Jadi itu jelas. Nah, itulah sebabnya sekali lagi kita perlu waspada dan tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh si Brian ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.